4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Ibu. Belajar sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita buka kegiatan kita dengan membaca doa. Dwi, silakan dipimpin doanya, Dwi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, ibu guru absen dulu ya. Ana Agustiani ada? Oke. Endang ada? Evi Dwi Lestari ada? Oke, Dwi Arianti. Devi Sekar Arum. Miliana Dewi. Oke, alhamdulillah pada hari ini berarti kalian hadir semuanya. Nah, untuk lebih mencintai tanah air kita, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, Dwi silahkan dipimpin lagu. Oke, semuanya ayo silahkan berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silahkan duduk kembali. Anak-anak, ibu ini mau nanya, masih ingat tidak ya materi kita minggu lalu tentang apa? Siapa yang masih ingat? Materi minggu lalu tentang? Meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Oke, meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Hari ini kita masih akan belajar materi yang sama, meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Hanya saja submaterinya berbeda. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang nama-nama kitab beserta rasul penerimanya. Sekarang ibu mau tanya, ada berapa rasul yang wajib kita ketahui jumlahnya? Jumlah rasul yang wajib kita ketahui. Oke, ada berapa? 25. Oke, ada 25. Nah, kalian tahu tidak? Rasul yang mendapat kitab dari Allah itu ada berapa jumlahnya? 4. Oke, ada 4. Benar ya? Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu peserta didik dapat mencocokkan nama-nama kitab Allah beserta rasul penerimanya dengan benar. Nah, manfaat yang akan kita dapatkan dengan mempelajari nama-nama kitab beserta rasul penerimanya adalah kita akan mengetahui apa saja nama kitab yang diturunkan Allah kepada para rasulnya serta siapa saja rasul penerimanya. Nah, sekarang Ibu akan
Silahkan kalian amati dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Anji, Sarjana Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Kurikulum. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang yaitu kitab Allah mencintai Al-Quran. Bagaimana di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 16 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Artinya, dengannya kitab suci Allah menunjukkan kepada orang yang ridhonya jalan keselamatan, mengeluarkannya dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepadanya satu jalan yang lurus. Quran surah Al-Maidah ayat 16. Adapun hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah ialah kehidupan orang-orang terdahulu. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hati manusia menjadi lebih tenteram dan menambah ilmu pengetahuan. Memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Demikianlah penjelasan yang sudah kalian amati tadi. Apa yang ingin kalian tanyakan? Oke, silakan Devi. Apakah dari kitab Allah tersebut wajib kita imani semua? Oke, Devi bertanya apakah dari 4 kitab Allah tersebut wajib kita imani semua? Ada yang bisa menjawab? Nah, dari 4 kitab yang diturunkan Allah kepada para rasulnya itu semuanya wajib kita imani. Hanya saja hanya satu kitab, yaitu kitab Al-Quran, yang boleh kita amalkan isinya. Oke, sekarang kalian silahkan buka buku cetaknya, kalian baca materinya itu, nama-nama kitab Allah beserta rasul penerimanya. Nah, silakan dibaca bukunya. Jelaskan strategi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita akan menggunakan strategi yang namanya karsor. Karsor itu kalian nanti dapat memasangkan kartu-kartu. Di kanan saya ini ada kartu induk serta kartu pasangannya. Jadi nanti saya akan mengacak kartu ini. Jadi masing-masing dari kalian itu akan saya bagikan, satu orang itu mendapat satu kartu. Setelah kalian dapat satu kartu masing-masing, nanti silahkan kalian temukan pasangannya. Kartu-kartu ini kalian dipersilahkan untuk duduk bersama dengan teman satu kelompoknya. Oke? Sekarang saya bagi ya kartunya. Coba silahkan berdiri. Yang dapat kartu induk siapa saja? Silahkan berdiri. Silahkan berdiri, tunjukkan kartunya. Oke, nah sekarang yang kartu induk itu terdiri dari nama-nama kitab Allah. Jadi yang dapat kartu induk, coba silahkan berdiri.
Silahkan berdiri, tunjukkan kakinya supaya kawan-kawannya itu dapat tahu pasangan dia itu dapat ke kartu yang mana. Silahkan tunjukkan, yang dapat kartu induk silahkan berdiri, tunjukkan kartunya. Oke, nah yang lain silahkan kalian temukan pasangannya. Pasangan dari itu silahkan cari pasangannya. Setelah dapat, nanti kalian duduk secara bersama-sama. Kelompoknya. Sudah? Nah, setelah itu kalian sudah duduk bersama dengan kelompoknya. Silakan kalian diskusikan masing-masing dari kitab tersebut. Silakan kalian diskusikan apa nama kitabnya, siapa rasul penerimanya, pada abad berapa kitab itu turun, serta ditulis menggunakan bahasa apa. Nah, sekarang silakan masing-masing kelompok itu maju untuk menempelkan kartu yang sudah saya bagikan ke depan papan tulis. Oke, kita yang pertama dulu kita apa? Oke, silakan kita sampai kita bawah silakan lanjut. Nah, sekarang masing-masing perwakilan dari kelompoknya itu maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok kitab Taurat dulu. Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kitab yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi, bahasa Ibrani. Oke. Allah adalah kitab Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab lain. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi menggunakan bahasa Arab. Oke, silakan. Oke, nah sekarang kalian masih tetap ya duduk di pos itu kelompoknya masing-masing. Oke, dari 4 kitab yang sudah kalian paparkan, boleh dari kelompok 1 ke kelompok lainnya itu boleh bertanya. Nanti masing-masing kelompok ada yang bertanya, ada yang menjawab. Saya Bu. Apakah ada kitab lain lagi setelah kitab Al-Quran? Oke, apakah ada kitab lain lagi setelah kitab Al-Quran? Kelompok dari kitab Al-Quran boleh menjawab. Tidak ada, karena kitab Al-Quran merupakan kitab terakhir sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Oke, tidak ada lagi karena Al-Quran merupakan kitab terakhir dan sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Sudah benar ya, silakan.
sudah selesai. Sekarang silakan kumpulkan hasil kerja kalian. Silakan kumpulkan. Sudah, saya koreksi dulu ya. Oke, soal nomor 1. Kitab Taurat merupakan kitab pertama yang diwahyukan oleh Allah sebelum kitab-kitab lainnya. Kitab Taurat turun pada abad ke-12 sebelum Masehi dan diterima oleh rasulnya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Oke. Baiklah, sekarang Ibu akan merefleksi sedikit kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kegiatan pembelajaran kita itu materi tentang nama-nama kitab Allah beserta rasul penerimanya. Jadi tujuan pembelajaran kita itu kan peserta didik dapat mencocokkan nama-nama kitab Allah beserta rasul penerimanya dengan benar. Nah, oke anak-anak, untuk pertemuan berikutnya itu kita akan mempelajari materi macam-macam sujud. Untuk pembelajaran hari ini saya rasa sudah cukup ya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita pulang